Akhirnya aku bisa menarik nafas. Beberapa hari ini, bekerja dengan si Han, bocah itu terlalu melelahkan. Meskipun orang ini dulunya gila kerja, tapi sekarang dia bahkan lebih gila lagi. 10 hari kerja telah dipadatkan menjadi 4 hari olehnya. Aku terpaksa tidak bisa tidur nyenyak sama sekali. Sungguh kejam. Hehehe, lagi pula aku sudah selesai dengan pekerjaanku. Tidak akan kelewatan jika menonton acara hiburan saat pria itu masih mandi. Bagaimana jika ada klien yang mencariku lagi? Aku tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan. Berita terkini, siaran langsung. Kondisi berputar balik, grup Lin mungkin terlibat dalam kejahatan tuduhan palsu komersial dan kejahatan penipuan. Hah? Bukankah ini Yun Xiangxiang? Aku ingat pria ini sepertinya adalah mantan tunangannya. Mungkinkah dia datang untuk mengganggunya, sementara si Han tidak ada? Tapi lihat dari judulnya, tampaknya bermanfaat bagi perusahaan Yun Xiangxiang. Mungkinkah sudah berhasil diselesaikan? Jika si Han melihat ini, apa yang kulihat? Kenapa kamu selesai mandi begitu cepat? Yun Xiangxiang, apa maksudmu? Kamu bilang aku tersangka? Apa yang kamu lakukan dengan mengundang begitu banyak reporter? Sihan, jangan marah. Aku bersumpah aku baru saja menyalakan ponselku dan baru tahu. Astaga, ekspresi wajah orang ini terlalu menakutkan. Ponsel, perlihatkan padaku. Yun Xiangxiang, aku meminta untuk keluar dan menyelesaikan secara pribadi karena aku melihat kamu terlalu menyedihkan. Kamu malah melakukan sebaliknya. Baik, kita akan proses melalui jalur hukum. Bukti hitam putih masih ada di tanganku. Aku tidak percaya pengadilan tidak bisa bersaksi untukku. Kenapa kakak membuat segala menjadi begitu buruk? Kak Lindsay sudah kehilangan begitu banyak uang. Dia juga menyelesaikan secara pribadi dengan kakak, karena melihat itu adalah perusahaan ayahnya. Adik, jika kamu tidak berbicara, aku tidak akan menyadari kamu sama sekali. Kamu sendiri sudah susah melindungi diri sendiri. Kamu masih bisa meluangkan waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Coba kamu bilang, setelah kalian sudah kena masalah, apa keluarga Lin masih bisa melindungimu? Kamu juga. Tidak perlu kamu cari lagi. Lihat, bukti yang kamu bilang. Dengan baik hati sudah kubawa kemari. Manajer Tan? Tidak, bagaimana mungkin? Tan Haoyan adalah sahabat ayahku. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku, kan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Paman Tan, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Bukankah ayahku mengundangmu untuk minum teh hari ini? Aku di sini, jadi tidak perlu khawatir. Jangan biarkan dia mengatakannya. Kalau sebut nama ayahku, pasti berguna. Tuan muda, aku benar-benar tidak tahan. Aku mohon, jangan hancurkan keluarga Lin karena wanita di sebelahmu. Ini adalah usaha seumur hidup ayahmu. Aku salah dengar kan? Tuan muda dari keluarga Lin melakukan hal konyol seperti itu karena seorang wanita? Astaga, tidak mungkin kan? Semuanya tidak sadar. Apa hubungan antara kamu dan Tuan muda Lin? Apakah kamu tunangannya? Bolehkah aku bertanya, apakah metode balas dendam grup Lin terhadap Senda pernah dilakukan di perusahaan lain? Apa pendapat kalian setelah gagal melakukan? Silakan katakan. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Itu bukan urusanku. Kakak Lindsay, cepatlah datang. Tunggu, lihat ke sana. Hari ini hari apa? Astaga, bukankah itu Cubai dari keluarga Chu? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Aku pikir dia lupa orang ini. Setiap kali dia muncul, dia terlihat seperti bunga merak. Tuan muda Chu, apakah Tuan datang ke sini karena tahu apa yang akan terjadi hari ini? Bagaimana hubunganmu dengan Presdir Yun dari Shenda? Tentu saja, jika Tuan tidak ingin menjawab, tidak perlu menjawab. Hadirin sekalian, aku di sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Setelah berbagai penelitian mulai hari ini, atas nama grup kami, aku akan secara resmi mengumumkan kerjasama dengan perusahaan Senda. Hahaha,
Berita hari ini pasti akan meledak seluruh ibu kota di. Cubai, bukankah aku memintamu untuk membantu mengekspos Linze? Sejak kapan aku akan kerjasama denganmu? Satu-satunya perusahaan kecil yang dapat bekerja sama dengan keluarga Chu adalah Shengda kan? Setelah berinvestasi dengan keluarga Fu, kemudian bekerja sama dengan keluarga Chu, selanjutnya sepertinya akan sukses di masa depan. Habislah, aku baru teringat hari ini untuk benar-benar mempermalukan Linze. Aku mengundang banyak reporter luar negeri. Fusian pasti melihat siaran langsung ini. Habislah aku. Pergi ke sisi Shengda, Presdir Yun. Untuk pertama kalinya, Tuan Muda Chu mengusulkan untuk bekerja sama dengan gadis kecil ini. Ini adalah berita besar sekali seumur hidup. Presdir Yun, bagaimana perasaanmu tentang bantuan yang tiba-tiba diberikan oleh grup Chu? Seharusnya merasa terkejut ya. Hahaha, kamu bercanda ya? Yun Xiang. Grup Fu, grup Chu, selama orang-orang terkenal dan kaya yang dekat denganmu, pada akhirnya akan bersedia melakukan sesuatu untukmu. Bagaimana kamu bisa membuatku untuk tidak membencimu? Padahal tinggal langkah terakhir yang akan merusak reputasimu. Xintian, ayo keluar sekarang. Kakak Linze, tapi bagaimana dengan Paman Tan? Tuan Muda Chu, bisakah kamu berdiri bersama dengan Presdir Yun? Kami ingin berfoto. Ayo pergi dulu. Tidak menguntungkan bagi kita untuk tetap berada di sini. Aku tidak menyangka Yun Xiang akan memiliki cara yang begitu hebat. Anggap saja kita sedang sial. Hentikan mereka. Baik, Apa yang akan kalian lakukan? Yun Xiang, apa yang akan kamu lakukan terhadap dua orang bajingan ini? Antar ke kantor polisi dulu. Bagaimanapun orang tua Linze pasti sudah tahu sekarang. Yun Xintian juga ada di tempat kondisi mereka tidak akan baik. Aku tidak menyangka kakak ipar menjadi begitu hebat. Melihat situasi ini, seharusnya kita sudah bisa bergembira. Kamu juga sudah boleh mengembalikan ponselku. Akhirnya kembali padaku, sayangku. Tahukah kamu betapa takutnya aku? Orang ini yang akan menghancurkanmu berkeping-keping di detik berikutnya. Mengerikan. Aku akan kembali besok. Rapat sudah selesai. Kuserahkan padamu untuk membereskan semuanya. Hei, kamu tidak bisa melupakan saudaramu. Karena kamu sudah memiliki seorang wanita, apakah kamu pikir semua orang gila kerja seperti kamu? Uangnya naik 3 kali lipat. Jangan khawatir. Siapapun yang merebut pekerjaanku, maka aku akan bertarung habis-habisan dengan orang itu. Sampai kapan kamu mau marah? Berapa banyak orang yang mau bekerja sama denganku? Apa perlu kamu menunjukkan muka murungmu itu? Kalau begitu maaf sekali. Urusan kerjasama sebesar itu, kamu mengatakannya dengan mudah di depan media tanpa mendiskusikannya denganku sama sekali. Terlebih lagi dari grup Chu. Reporter itu pasti akan mengikutiku setiap hari. Ini akan membuat masalah untukku kan? Yun Xiang, apakah kamu tahu kalau kamu benar-benar banyak bicara ketika kamu sedang gugup? Pikiran yang sebenarnya di dalam hatimu tidak sesederhana itu, kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Maaf, aku memeriksa teleponku dulu. Fusian? Ada apa? Kamu sedang tidak bisa menjawab telepon? Tidak, hanya saja sekarang aku di restoran dengan Cubai sekarang. Dengarkan aku, ada alasan untuk itu. Cubai banyak membantuku, jadi aku mengundangnya makan malam untuk membalas kebaikannya. Selebihnya tidak terjadi apa-apa. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Apakah wanita ini bodoh? Ngomong dalam satu kali sungguh tidak membuatnya habis nafas. Aku merindukanmu. Fusihan? Astaga, mikrofonku baru-baru ini baru saja mengalami masalah dan aku belum punya waktu untuk memperbaikinya. Cubai mungkin mendengar semuanya. Bagaimana ini? Mungkin aku akan merasa lebih baik jika kamu memanggilku dengan namaku dan bilang kamu sangat merindukanku. Sekarang? Bukankah itu normal? Aku akan menunggumu untuk mengatakannya. Itu juga aku. Apakah Fusihan melakukannya dengan sengaja? Apakah benar-benar ingin mengatakan ini di depan Cubai? Setelah bilang begitu, sepertinya aku boleh melarikan diri. Ini memalukan sekali.
Udahlah, panggil ya panggil. Lebih baik biarkan dia merasa nyaman sekarang. Sihan, aku merin. Hah? Apakah aku berhalusinasi? Sudah lama tidak bertemu. Tuan Fu sudah menjadi sangat tergila-gila. Kamu ingin mati ya? Kumohon padamu untuk tidak mencari masalah. Apakah Yun Xiang memberitahumu apa yang terjadi kali ini? Di mana kamu saat dia paling membutuhkan bantuan? Tuan Fu, tidak mungkin bilang dia hanya fokus pada pekerjaannya, kan? Fusihan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku takut membebanimu, jadi aku ingin menyelesaikannya sendiri. Tapi, aku terlalu berekspektasi tinggi terhadap kemampuanku. Apakah Fusihan percaya? Saat itu, situasinya memang sedang di ujung tanduk. Sekarang aku hanya bisa berdoa dalam hati.